Shalom beloved people, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana Tuhan pernah menolong kita dahulu, Dia akan menolong kita lagi. Sebagaimana Dia pernah membela kita dahulu, Dia akan membela kita lagi. Sebagaimana Dia pernah berperang bagi kita sebelumnya, Dia akan terus berperang bagi kita dan memberikan kemenangan yang luar biasa kepada kita lagi dan lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan setia kepada kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita, apalagi meninggalkan kita. Sekalipun kita pernah tidak setia, Dia tetap setia, sebab Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Tuhan juga setia kepada firman-Nya. Yeremia 1 ayat 12 menyatakan bahwa Tuhan berjaga-jaga untuk memastikan bahwa firman-Nya terlaksana. Jadi apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, Tuhan ingin kita tahu bahwa Dia ada di pihak kita. Dia menyertai kita. Dan Dia akan memastikan bahwa firman-Nya terlaksana dalam hidup kita. Mazmur 27 ayat 13 mengatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dalam Alkitab bahasa Inggris, versi NASB, dikatakan, I would have despaired unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Dalam bahasa Inggris ini kita dapat melihat lebih lengkap bahwa ayat ini sebenarnya mengatakan, sesungguhnya aku sudah akan putus asa sekiranya aku tidak percaya bahwa aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini, Daud mengatakan kepada kita bahwa di waktu-waktu dia berjalan di lembah kekelaman, yang membuat dia tidak sampai putus asa saat berhadapan dengan Goliat, atau saat dia sedang dikejar-kejar Saul, yang kelihatannya masa depannya sudah hancur. Yang membuat Daud tidak sampai putus asa adalah kepercayaan bahwa dia akan melihat kebaikan Tuhan. Dengan kata lain, kepercayaan akan melihat kebaikan Tuhanlah yang membuat Daud tidak sampai putus asa di lembah-lembah kekelaman yang pernah dihadapinya. Dan kepercayaan itu pula lah yang akhirnya membawa Daud benar-benar melihat kebaikan Tuhan termanifestasi dalam lembah-lembah kekelaman dalam hidupnya itu. Sebaliknya, kita juga dapat melihat bahwa Daud mengakui sekiranya Tuhan tidak memperlihatkan kebaikannya, Daud tidak akan dapat mengalahkan Goliat dan tidak akan selamat saat dikejar-kejar dan akan dibunuh oleh Raja Saul. Atau pada kejadian yang lain adalah karena kebaikan Tuhan jugalah Daud dapat dipulihkan ketika dia melakukan kesalahan terhadap Batsheba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua mukjizat, pertolongan, dan sebagainya, semua karena kebaikan Tuhan. Hidup yang dipulihkan, terobosan dalam hidup ini, semua karena kebaikan Tuhan. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan menceritakan tentang satu anak muda yang pernah bercerita kepada hamba Tuhan itu bahwa dia pernah tanpa sengaja mengkonsumsi beberapa jenis obat yang seharusnya sudah mencelakakan dia. Namun anak muda itu tidak mengalami efek apapun dari obat-obatan itu. Anak muda itu kemudian berkata kepada hamba Tuhan itu bahwa dia merasa sungguh beruntung karena hal itu. Hamba Tuhan itu kemudian mengingatkan anak muda ini bahwa hal itu sesungguhnya lebih dari sekedar keberuntungan. Adalah kebaikan Tuhan yang menyebabkan anak muda itu tidak sampai celaka. Dan obat-obatan itu sama sekali tidak ada efeknya terhadap dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 129 mengatakan bahwa aku dianiaya musuh sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di dalam lembah kekelaman, dari waktu ke waktu adalah penting untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa Anda masih ada sebagaimana Anda ada hari ini. Depresi tidak bisa mengalahkan Anda. Sakit penyakit tidak dapat melenyapkan Anda. Kanker tidak bisa menyelesaikan Anda. Masalah rumah tangga, kebangkrutan tidak bisa menghabisi Anda. Anda masih di sini. Mungkin ada orang-orang yang berusaha menjelek-jelekan Anda, menjatuhkan Anda, dan berusaha sekuat tenaga untuk membuat Anda kelihatan buruk di mata semua orang. Tapi nyatanya, segala usaha mereka ternyata masih tidak cukup untuk menghabisi Anda. Walaupun Anda sempat jatuh, Anda ternyata masih bangkit kembali. Anda mengalami hambatan, tapi Anda masih ada dalam pertandingan. Walau ada kekalahan, tapi itu tidak bisa membuat Anda pahit hati dan putus asa. Anda masih bergerak maju. Puji Tuhan. Seperti kata pemazmur tadi, aku dianiaya musuh sejak masa mudaku, tapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Haleluya, semua itu bukanlah keberuntungan belaka. Itu adalah kebaikan Tuhan yang Anda lihat. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan bahwa Tuhan adalah the author and the finisher of our faith. Penulis dan penyelesai iman kita, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa kita sampai titik akhir kesempurnaan iman kita. Inilah pernyataan kesetiaan Tuhan. Apa yang sudah Dia mulai dalam hidup kita,
pasti akan Dia selesaikan. Dia tidak akan meninggalkan kita di tengah jalan. Tidak ada kekecewaan, kegagalan, atau sakit penyakit yang dapat membuat Dia berhenti bekerja dan menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Allah selalu menyelesaikan, dan Dia berjaga-jaga untuk memastikan bahwa firman-Nya terlaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini semua menyatakan kepada kita pentingnya untuk menjaga kepercayaan kita saat berada di lembah kekelaman. Kepercayaan apa yang perlu kita jaga? Firman Tuhan di awal tadi mengatakan, sesungguhnya aku sudah akan putus asa sekiranya aku tidak percaya bahwa aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Inilah kepercayaan yang sangat penting untuk kita jaga, terutama di tengah situasi yang negatif. Kepercayaan bahwa kita pasti akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup, yang artinya kita akan melihat kebaikan Tuhan sekarang, selama kita masih hidup ini, bukan di sorga nanti. Ini berarti bahwa kita perlu menjaga kepercayaan kita, bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, sehingga kita pasti akan melihat kebaikan Tuhan dalam setiap situasi yang kita hadapi sekarang. Tapi Pak, situasi yang saya hadapi sudah sangat mustahil. Impian saya rasanya sudah sangat tidak mungkin. Kondisi saya sudah sangat terlambat. Semuanya kelihatan seperti sudah mati. Tidak mungkin ada yang bisa merubah semua situasi itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda tahu bahwa Tuhan juga memiliki cara untuk membangkitkan apa yang sudah mati? Maksudnya apa, Pak? Maksud saya, sekalipun situasi sudah kelihatan seperti itu, jangan biarkan semua yang Anda lihat itu membuat Anda putus asa. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat pertolongannya yang pernah Anda alami sebelumnya. Dia setia. Sebagaimana Dia pernah menolong Anda, Dia akan menolong Anda lagi. Jadi ingat perkataan Daud, percaya bahwa Anda akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Dan ingat bahwa salah satu wujud kesetiaan Tuhan adalah bahwa Dia berjaga-jaga untuk memastikan bahwa firman-Nya terlaksana. Ini berarti Anda hanya perlu mencari tahu apa yang firman-Nya katakan. Khususnya, sebagaimana saya katakan tadi, bagaimana cara Tuhan untuk membangkitkan apa yang sudah mati. Dalam Yesaya 37, firman Tuhan memberitahu kita tentang penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Dalam penglihatan itu, Yesaya melihat suatu lembah yang dipenuhi dengan tulang-tulang yang sudah kering. Tempat itu seperti sebuah kuburan massal. Namun semua yang ada di sana sudah begitu lama mati, sehingga hanya tinggal tulang-tulang mereka saja, dan bahkan itu pun sudah kering semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tulang-tulang itu berbicara hal-hal dalam hidup kita yang kelihatannya sudah mati. Bahkan sudah sangat mati. Sudah sangat tidak mungkin lagi ada jawabannya. Sepertinya sudah permanen dan tidak bisa berubah lagi. Sudah menjadi tulang-tulang yang sangat kering. Tapi, apa yang Tuhan katakan kepada Yehezkiel mengenai tulang-tulang yang sudah kering itu? Tuhan memberikan instruksi yang sangat menarik kepada Yehezkiel. Tuhan berkata kepada Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang yang sudah sangat kering itu. Yehezkiel 37 ayat 4 mengatakan, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Dalam penglihatan itu, Yehezkiel mulai berbicara kepada tulang-tulang yang sudah sangat kering itu. Yehezkiel berkata kepada mereka untuk bangkit dan hidup kembali. Yehezkiel memanggil urat-urat, daging, dan kulit untuk tumbuh kembali kepada tulang-tulang tersebut. Firman Tuhan mengatakan bahwa sementara Yehezkiel berbicara, tulang-tulang itu kedengaran. Belum kelihatan, baru kedengaran. Dan kemudian baru mulai kelihatan bahwa mereka mulai kembali bersatu. Dan urat-urat tumbuh, daging kembali, dan kulit mulai menutupi mereka. Seperti gambaran dalam film. Sampai semua menjadi manusia-manusia utuh kembali. Akhirnya Tuhan menginstruksikan Yehezkiel untuk bernubuatlah kepada nafas hidup. Dan memanggil nafas hidup untuk berhembus ke dalam manusia-manusia tadi. Firman Tuhan berkata dalam Yehezkiel 37 ayat 10, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin semenjak tadi Anda sudah memperhatikan bahwa Tuhan menginstruksikan Yehezkiel untuk berbicara kepada hal-hal yang sudah mati, bahkan sudah sangat mati. Tulang-tulang yang sudah sangat kering, untuk memanggil urat-urat, daging, dan kulit untuk bertumbuh kembali, untuk bernubuat kepada nafas kehidupan, untuk berhembus. Berbicara, memanggil, bernubuat. Berbicara, memanggil, bernubuat. Itu yang Tuhan instruksikan kepada Yehezkiel untuk membangkitkan semua tulang yang sudah mati tadi. Anda mungkin memiliki hal-hal dalam hidup Anda yang kelihatannya sudah sangat mati. Entah itu soal hubungan, atau bisnis, atau kesehatan Anda, atau cita-cita, atau impian Anda. Yang kelihatan,
Yang kelihatan kepada Anda hanyalah lembah-lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Tapi sekarang Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang Dia beritahukan kepada Yehezkiel dulu. Tuhan berkata, tidak cukup untuk hanya berdoa soal itu. Bernubuatlah kepada tulang-tulang kering itu. Pak, apa yang harus saya katakan kepada tulang-tulang kering dalam hidup saya? Mungkin Anda bertanya demikian. Firman Tuhan tadi sudah menunjukkan kepada kita jawabannya. Tuhan menginstruksikan Yehezkiel untuk berkata kepada tulang-tulang kering itu demikian. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Jadi, berbicaralah firman Tuhan kepada tulang-tulang kering itu. Ucapkan firman Tuhan, atau apapun yang sejalan dengan firman Tuhan mengenai situasi yang kelihatan sudah mati dalam hidup Anda itu. Panggillah kesehatan, panggillah kelimpahan, panggillah pemulihan, mulailah bernubuat, nubuatkan kemenangan, nubuatkan terobosan, nubuatkan hal-hal yang Anda percayai dari Tuhan. Jika Anda mempunyai anak yang sudah berjalan, menyimpang dari jalan yang seharusnya, jangan hanya berdoa untuk mereka, bernubuatlah dan panggillah mereka. Anakku, kembalilah. Engkau pasti akan memenuhi destinimu, anakku. Jika Anda bergumul dengan ketagihan, jangan hanya berdoa soal itu. Bernubuatlah, berkata-katalah. Saya sudah bebas, rantai-rantai sudah diputuskan dari hidup saya. Ini adalah hari kemenangan yang baru bagi saya. Kalau Anda menghadapi masalah keuangan, jangan hanya berdoa soal itu. Bernubuatlah, mulailah berkata-kata kepada tulang-tulang kering itu, kepada kekurangan, kepada hutang-hutang, kepada pergumulan. Katakan, aku bernubuat kepada tulang-tulang kering ini bahwa aku akan meminjamkan dan tidak lagi berhutang. Aku bukan ekor, aku adalah kepala. Aku memasuki negeri penuh kelimpahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Anda mungkin berkata, apakah bisa seperti itu? Bukankah Tuhan sendiri menanyakan kepada Yehezkiel di ayat 3 tadi, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Apa jawab Yehezkiel? Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhanlah yang mengetahui. Dan sekarang Tuhan memberitahu kepada kita. Mari, siapa bertelinga, baiklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah Anda mengapa ini bisa terjadi? Sebab sama seperti dengan Yehezkiel. Jika kita cukup percaya saja sehingga kita mulai bernubuat, mulai berkata-kata kepada tulang-tulang kering itu, maka Tuhan yang akan melakukan apa yang firman-Nya katakan. Dia yang akan membangkitkan hal-hal yang sudah mati dalam hidup Anda itu. Dan Dia akan membuat terlaksana apa yang mustahil dapat Anda buat terlaksana. Sebab Dia setia kepada firman-Nya. Sekali lagi, sebab Dia setia kepada firman-Nya. Dia berjaga-jaga untuk memastikan bahwa firman-Nya terlaksana. Begitu Dia mendapati Anda bertindak, berjalan sesuai firman-Nya, Dia setia. Dia akan memastikan bahwa firman-Nya terlaksana. If you would only believe to speak to the bones, God will do what He has spoken. He'll raise up the bones for you. Banyak anak-anak Tuhan, mereka disebut orang percaya. Akan tetapi mereka kurang mempercayai bahwa hal yang sederhana itu dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang dianggap dunia kuat dan berkuasa. Tanpa sadar, cara Tuhan yang sederhana itu diremehkan. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa salah satu wujud kesetiaan Tuhan adalah bahwa Dia berjaga-jaga untuk memastikan bahwa firman-Nya terlaksana. Oleh sebab itu jangan sampai kita meremehkan cara Tuhan yang sederhana karena kurang mempercayai apa yang Tuhan tunjukkan, caranya Dia itu. Jangan sampai karena kita menganggap bahwa hal itu terlalu sederhana, kita tidak bertindak sesuai dengan instruksi Tuhan itu. Yehezkiel menjawab, ya Tuhan, Engkaulah yang tahu apakah tulang-tulang kering itu dapat dibangkitkan. Dan Tuhan menunjukkan caranya membangkitkan tulang-tulang itu kepada Yehezkiel. Sekali lagi hari ini, Tuhan juga menunjukkan hal itu kepada kita. Mari, percayai kebaikan Tuhan, percayai caranya yang sederhana, dan mulai bertindak. Sebab, jika kita mempercayai caranya yang sederhana itu, dan mulai bertindak, mulai bernubuat, mulai berkata-kata kepada tulang-tulang kering itu, maka Tuhan akan melakukan apa yang firman-Nya katakan. Dia akan membangkitkan hal-hal yang sudah mati dalam hidup kita itu. Dan Dia akan membuat terlaksana apa yang mustahil dapat kita buat terlaksana. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa bersama. Bapak yang baik, aku bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang memulai dan Engkaulah juga yang membawa imanku pada akhirnya yang sempurna. Engkau setia, aku bersyukur karena Engkau setia ya Bapak. Dan Engkau berjaga-jaga untuk memastikan bahwa semua firman-Mu terlaksana. Terima kasih Bapak karena semua yang mencoba melawan aku tidak dapat mengalahkan aku. Sebab Engkaulah yang berjaga-jaga atas hidupku. Dan kebaikan-Mu terus akan Kau nyatakan kepadaku. Engkau tidak akan pernah membiarkan aku, apalagi meninggalkan aku. Aku percaya Engkau yang telah menolong aku dahulu pasti akan menolong aku lagi. Aku memperkatakan kemenangan, kelimpahan, terobosan atas hidupku dan keluargaku. Terima kasih Bapak yang baik. Karena pekerjaan yang baik yang Engkau mulai dalam hidupku, pasti Engkau selesaikan dengan sempurna. Dalam nama Yesus, amin. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan untuk menerima berkat Tuhan.
Nah, apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu tidak ada kutuk lagi berlaku dalam hidupmu. Yang adanya berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus dan tidak turun. Kau jadi kepala dan bukan ekor. Dan apapun yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Karena tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sampai bertemu lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.